Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Puspa Ramadhani Rifai dengan NIM 405030141401 25007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Microsoft Word dan Excel, mulai dari pengertian fungsi fitur-fitur penting dari Microsoft Word hingga penerapan Microsoft Excel melalui pembuatan kalkulator tetesan infus. Ini untuk memenuhi tugas remedial dari mata kuliah Teknologi Informasi. Baik, saya akan ke slide selanjutnya. Kita akan masuk pada pengertian Microsoft Word. Di sini Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau biasa disebut dengan word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, ataupun tulisan. Software ini sangat membantu dalam menyusun laporan, makalah, proposal, jurnal, surat, hingga buku. Dengan berbagai fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word, menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Kita akan melihat di sini pada slide pertama, slide kedua, yaitu masuk pada tampilan Microsoft Word di bagian dokumen area. Di bagian pertama ini, di bagian atas terdapat Quick Access Toolbar yang berisi tombol-tombol penting seperti Save, Undo, dan Redo. Di bawahnya terdapat ribbon, yaitu kumpulan menu dan perintah yang digunakan untuk mengolah dokumen. Bagian tengah merupakan dokumen area, yaitu tempat kita mengetik isi dokumen. Di bagian bawah terdapat status bar yang menampilkan informasi halaman, jumlah kata, serta tombol pengaturan tampilan dan zoom. Slide selanjutnya, di sini itu sebagai cara menyimpan dokumen atau save dokumen. Langkah pertama yaitu klik menu File, kemudian pilih Save As. Setelah itu tentukan lokasi penyimpanan. Selanjutnya ketik nama file sesuai keinginan, kemudian klik tombol Save. Dengan menyimpan dokumen secara berkala, kita dapat menghindari kehilangan data apabila terjadi gangguan pada komputer. Setelah itu kita lanjut pada bagian tab Insert. Berikutnya adalah tab Insert ini. Menu ini digunakan untuk menambahkan berbagai objek ke dalam dokumen. Contohnya adalah gambar, tabel, bentuk, icon, smart art, grafik, simbol, hingga nomor halaman. Fitur ini membuat dokumen menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Pada slide ke-6 di sini ditunjukkan langkah-langkah membuat tabel. Caranya yaitu membuka menu Insert, kemudian kita memilih tabel. Selanjutnya tentukan jumlah kolom dan baris sesuai kebutuhan. Tabel sangat bermanfaat untuk menyusun data agar lebih rapi, sistematis, dan mudah dibaca. Pada slide ke-7 kita ini cara memasukkan gambar ke dalam dokumen atau biasa disebut dengan kita menyisipkan gambar. Setelah gambar pilih menu Insert, kemudian Picture, lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan. Di sini kita contohkan menggunakan gambar kucing. Setelah gambar masuk, kita dapat mengatur ukuran, posisi, dan tata letaknya menggunakan fitur wrap text agar gambar menyatu dengan teks. Selanjutnya, menjelaskan cara membuat header. Header ini sendiri itu bagian yang berada di atas setiap halaman dokumen. Biasanya digunakan untuk menampilkan judul dokumen, nama instansi atau logo hingga
tampilan dokumen menjadi lebih profesional. Pada slide 9 kita membuat footer. Selain header yang tadi, kita juga terdapat footer yang ada di bagian bawah halaman. Footer ini biasanya digunakan untuk menampilkan nomor halaman, nama penulis, tanggal, maupun informasi lainnya yang ingin ditampilkan secara otomatis di setiap halaman. Pada slide ini, saya akan menjelaskan cara menambahkan nomor halaman. Cara melalui menu pertama kita akan masuk pada menu insert, kemudian pilih page number. Setelah itu tentukan posisi nomor halaman, misalnya di bagian atas atau bawah halaman. Fitur ini sangat penting terutama untuk penyusunan makalah, laporan maupun skripsi. Atau kalau di keperawatan kita bisa manfaatkan untuk pembuatan KTI. Kadang-kadang kita juga membutuhkan format halaman yang berbeda, misalnya halaman sampul tanpa nomor halaman, sedangkan halaman isi menggunakan nomor. Hal ini juga dapat dilakukan menggunakan fitur section break, sehingga setiap bagian dokumen dapat memiliki format yang berbeda. Selanjutnya, di sini kita akan masuk pada cara pembuatan sampul. Microsoft Word juga menyediakan berbagai template sampul yang menarik. Ada yang langsung sudah tersedia dalam Microsoft Word atau juga kita bisa menambahkan melalui link atau online langsung pada bagian Google. Kita bisa langsung cari secara online di sana. Jika tidak juga Microsoft Word itu selalu menyediakan template sampul yang menarik. Jadi kita hanya perlu memilih desain yang tersedia, kemudian mengganti isi sesuai identitas dokumen yang akan kita pakai. Dengan demikian, proses pembuatan cover menjadi lebih cepat dan hasilnya terlihat lebih profesional. Sekarang kita masuk pada bagian desain. Tab desain ini digunakan untuk mengatur tampilan keseluruhan dokumen. Di dalamnya terdapat pilihan tema, warna, font, dan serta desain. Dengan memanfaatkan menu ini, dokumen menjadi lebih menarik dan memiliki tampilan yang konsisten. Lanjut pada tahap tab layout. Menu ini digunakan untuk mengatur margin, ukuran kertas, orientasi halaman, jarak antar paragraf, dan pengaturan tata letak lainnya. Pengaturan ini penting agar dokumen sesuai dengan standar penulisan yang ingin digunakan. Slide selanjutnya ini menjelaskan cara mengatur margin. Margin ini merupakan batas dari tepi dokumen. Biasanya untuk penulisan makalah digunakan ukuran sesuai ketentuan kampus atau instansi. Pengaturan margin dapat dilakukan melalui menu layout, kemudian kita memilih margin. Selanjutnya pada tab preference. Tab preference ini juga sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah karena sudah menggunakan fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis, catatan kaki ataupun footnote, daftar pustaka, serta sitasi. Dengan fitur ini, penyusunan karya ilmiah juga menjadi lebih mudah dan rapi. Selanjutnya pada bagian membuat kolom. Fitur ini digunakan untuk membagi teks menjadi 2 atau lebih kolom seperti tampilan koran atau majalah. Cara menggunakannya melalui menu layout, kemudian kita pilih columns, dan berikutnya kita langsung pada My Merge. My Merge ini digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak dengan isi yang berbeda-beda secara otomatis, misalnya nama dan alamat penerima. Fitur ini sangat membantu ketika membuat surat undangan, sertifikat, maupun pemberitahuan. Kita lanjut ke membuat nomor halaman.
Yang slide ini akan menunjukkan cara mengatur format nomor halaman yang berbeda. Misalnya, halaman pendahuluan menggunakan angka Romawi, sedangkan isi menggunakan angka Arab. Fitur ini sering digunakan dalam penyusunan skripsi maupun laporan ilmiah, atau bisa juga kita ganti dengan halaman pendahuluan itu kita menggunakan angka Romawi, sedangkan pada isi kita bisa menggunakan angka satuan saja, atau dengan huruf juga bisa. Pada selanjutnya, tab view. Ini digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Melalui menu ini kita dapat mengganti metode tampilan, memperbesar atau memperkecil halaman, serta membuka beberapa dokumen secara bersamaan. Fitur ini memudahkan pengguna ketika mengedit dokumen. Selanjutnya saya langsung ke pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, dan juga Excel ini digunakan untuk melakukan perhitungan, mengolah data, membuat tabel grafik, serta menganalisis informasi secara cepat dan akurat. Pada beberapa fungsi utama Microsoft Word, yaitu bisa kita lihat di sini ada 4 yang saya ambil. Yang pertama, menghitung data menggunakan rumus dan fungsi. Kedua, mengolah data keuangan, menganalisis data menggunakan pivot table dan filter. Dan terakhir, membuat grafik atau diagram. Sebagai contoh penerapan Microsoft Excel, saya membuat kalkulator tetesan infus. Di dalam Excel ini dimasukkan data berupa volume cairan, lama pemberian infus, dan faktor tetes. Selanjutnya digunakan rumus tetes per menit sama dengan volume kali faktor tetes dibagi waktu kali 60. Dengan rumus tersebut, Excel akan menghitung jumlah tetesan infus secara otomatis sehingga lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Setelah perhitungan selesai, hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik ini juga memudahkan kita untuk membaca hasil perhitungan secara visual. Pada contoh ini diperoleh hasil yang saya buat, yaitu volume cairan 100 ml, lama pemberian 8 jam, faktor tetes 20 tetes per mililiter, dan hasil perhitungan 40 tetes per menit. Dengan adanya grafik, informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Sebelum itu, saya akan kembali pada slide sebelumnya. Di sini sudah dijelaskan tutorial pembuatan kalkulator infus, sudah jelas dari langkah pertama sampai mendapatkan hasilnya. Itu pertama kita membuka Microsoft Excel. Selanjutnya kita membuat judulnya dan memasukkan nama kolom yang seperti sudah saya lampirkan dan bisa dilihat. Ini untuk tutorial pembuatan kalkulator tetesan infus di Excel. Nah, sedangkan yang ini itu saya membuat dalam bentuk grafiknya. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kesimpulan yang saya dapat yaitu Microsoft Word sangat membantu dalam pembuatan dokumen, sedangkan Microsoft Excel ini sangat bermanfaat juga untuk mengolah data, melakukan perhitungan, dan menyajikan informasi dalam bentuk tabel maupun grafik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah memberikan saya waktu
mempresentasikan hasil tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.